Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya dan juga salam harmoni. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Yang terhormat Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SDMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum akuntansi sektor publik, serta teman-teman sekalian yang senantiasa saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk membawakan presentasi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah praktikum akuntansi sektor publik yang kami berjudul penganggaran sektor publik. Oke, next. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Dimulai dari saya sendiri, Imadi Panji Saputra dengan NIM 2257 023007 selaku moderator dan juga pembicara pertama. Kemudian ada rekan saya atas nama Lila Pujar Sita Dewi dengan NIM 2257 023006 selaku pembicara kedua, dan juga Kadek Danta Paramananda dengan NIM 2257 023013 sebagai pembicara ketiga dan juga notula. Oke. Kemudian izinkan saya selaku moderator untuk membacakan rangkaian kegiatan presentasi pada hari ini. Yang diantaranya yang pertama itu ada pembukaan yang sudah kita lalu bersama. Yang kedua itu ada penyampaian materi presentasi yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada pengertian anggaran sektor publik. Kedua ada prinsip-prinsip penganggaran. Ketiga ada peranan dan fungsi anggaran negara dan daerah. 4 ada pendekatan penganggaran dalam organisasi sektor publik. Kelima ada penyusunan anggaran pemerintah. Dan keenam ada sistematika APBN dan juga APBD. Di dalam materi ini dipecah menjadi 2 kembali. Pertama itu ada sistematika anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan juga yang kedua itu ada sistematika anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kemudian kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, terkhusus untuk sesi diskusi akan dilaksanakan dan dipandu dalam list dari kelompok kami yang akan dilaksanakan nanti pada saat mata kuliah praktikum akuntansi sektor publik langsung, dan juga nanti akan diakhiri oleh penutup. Oke, untuk menghemat waktu, presentasi akan dibuka dengan dibacanya materi pertama dan kedua mengenai pengertian anggaran sektor publik dan juga prinsip-prinsip penganggaran oleh saya sendiri. Oke, yang pertama itu ada penganggaran. Definisi dari penganggaran akuntansi, pengertian anggaran akuntansi sektor publik. Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Tidak seperti di sektor bisnis yang menjadikan anggaran sebagai dokumen rahasia perusahaan sehingga tertutup untuk pihak luar. Di sektor publik, anggaran merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh publik untuk diketahui, diberitahukan, dikritisi, dan juga diperdebatkan. Kemudian, anggaran juga merupakan pengalokasian sumber daya secara finansial untuk mendukung terselenggaranya aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan suatu organisasi atau publik dengan membatasi pengeluaran untuk pendapatan yang tersedia dan memastikan keseimbangan yang mencegah pengeluaran yang berlebihan. Nah, di dalam literasi yang saya baca juga mendefinisikan bahwa anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Ada juga beberapa definisi-definisi dari beberapa ahli, sehingga jika disimpulkan, maka definisi dari anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan juga penilaian kinerja. Itu mengenai pengertian dari anggaran akuntansi sektor publik. Kemudian ada juga pengertian dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagai berikut. Ya, dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, yang didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oke, demikian materi mengenai pengertian anggaran akuntansi sektor publik. Untuk selanjutnya itu materi kedua mengenai prinsip-prinsip penganggaran akan saya bacakan langsung. Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi sektor publik dan atau pemerintah dalam penyusunannya. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut menurut buku Mardiasmo tahun 2009 di halaman 67-68. Bagi beberapa prinsip-prinsip penganggaran, yang pertama itu otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif sebelum eksekutif dapat menggunakan anggaran tersebut. Yang kedua itu komprehensif atau menyeluruh. Nah, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Tiga itu ada keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum. Empat itu ada non-discretionary appreciation. Jumlah yang disetujui oleh domain legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, dan juga efektif. 5 ada periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multi tahunan. Karena pada akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisien anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan atau pengeluaran yang berlebihan. Ketujuh itu ada jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat, dan juga tidak membingungkan. Setelah itu ada transparan. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Kemudian ada beberapa prinsip penyusunan anggaran. Yang pertama itu ada keterbukaan. Kedua ada perioditas. Ketiga ada pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan. Kemudian ada fleksibilitas. 5 ada prealabel. Kemudian ada kecermatan. Ada juga kelengkapan dan universalitas. Lalu komprehensif, dan diakhiri dengan terinci. Kemudian basis akuntansi anggaran dapat menggunakan data-data berikut. Yang pertama itu ada basis kewajiban. Dilaksanakan saat pesanan atau kontrak ditandatangani. Basis ini hanya untuk pengeluaran. Dan ada basis kas, dilakukan untuk mencatat pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan dengan kas. Diakui bila sudah diterima atau dibayar. Apabila sudah diterima atau dibayar melalui keuangan negara atau kas umum daerah. Kemudian yang ketiga itu ada basis akrual, diperlakukan untuk mencatat aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Kemudian di bagian akhir, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan standar pemerintahan. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai anggaran dan juga prinsip-prinsip penganggaran. Untuk materi selanjutnya mengenai peranan dan fungsi anggaran negara serta daerah, dan juga materi mengenai pendekatan penganggaran dalam organisasi sektor publik akan dibawakan oleh rekan saya atas nama Puja Rosita. Untuk Rosita dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, ini peranan dan fungsi anggaran negara dan daerah. Di mana anggaran dalam akuntansi berada di dalam lingkup akuntansi manajemen. Menurut Mardiasmo tahun 2009, mengidentifikasikan beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat anggaran sebagai alat perencanaan. Dinyatakan bahwa anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga organisasi akan tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk yang pertama ada merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Yang kedua ada merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaan. Yang ketiga ada mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
Yang keempat, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Untuk fungsi yang kedua, yakni ada anggaran sebagai alat pengendali, di mana anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau overspending dan terlalu rendah atau underspending, salah sasaran atau misappropriation, atau adanya penggunaan yang tidak semestinya atau misspending. Anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajiban. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, ada membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Yang kedua, yakni penghitung selisih anggaran atau variable dan unfavorable variance. Yang ketiga, ada menemukan penyebab yang dapat dikendalikan atau controllable dan tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable atau suatu varians. Yang keempat, ada merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, untuk fungsinya ada anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, di mana melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Fungsi berikutnya ada anggaran sebagai alat politik, di mana pada sektor publik anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk mengurus prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Anggaran tidak sekadar masalah teknik, melainkan diperlukan keterampilan berpolitik atau political skill, membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai oleh para manajer publik. Oleh karena itu, kegagalan dalam melaksanakan anggaran akan dapat menjatuhkan kepemimpinan dan kredibilitas pemerintah. Fungsi berikutnya ada anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dengan melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya. Oleh karena itu, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara seluruh bagian dalam pemerintahan. Fungsi selanjutnya adalah sebagai alat penilaian kinerja, di mana kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajemen publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Untuk fungsi berikutnya ada anggaran sebagai alat motivasi, di mana anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat cara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging, tenable, but demanding, atau but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi. Namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Fungsi berikutnya adalah anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, di mana fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik. Karena pada organisasi swasta, anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya atau non-pemerintah seperti ISM, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung.
Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan rencana, pembangunan, maupun rencana kerja pemerintah atau daerah. Sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif, DPR atau DPRD. Next. Materi selanjutnya yaitu pendekatan penganggaran dalam organisasi sektor publik, di mana sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Dalam perkembangannya tersebut, anggaran sektor publik telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tercermin dalam komposisi dan besarnya anggaran, yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan publik yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatannya harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul dalam masyarakat. Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan fungsional. Kerangka berpikir dari System of National Account telah merekomendasikan pandangan pembatasan karakter anggaran berikut. Yang pertama, kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik. Yang kedua, diawali dengan batasan kemampuan organisasi menanggung pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila pengeluaran yang ditanggung adalah seluruhnya, maka organisasi memegang kendali penuh. Sedangkan jika yang ditanggung hanya sebagian, maka organisasi bekerja dalam mekanisme kolaborasi. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran dari berbagai kepentingan formal, kepentingan hukum, dan kepentingan legislatif. Kepentingan formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri. Ini berarti anggaran disusun melalui proses internal organisasi. Kepentingan hukum merupakan pemberian makna yang solid bagi anggaran suatu entitas tertentu. Sebagai produk hukum, kepatuhan dalam melaksanakan anggaran dapat dijamin. Berbagai pertimbangan seperti kepentingan internasional, sumber daya alam, dan lingkungan perlu diakomodasi oleh pemerintah. Melalui proses negosiasi, keputusan legislatif akan menjadi produk hukum yang diterima umum baik secara psikologi, motivasi, maupun moral. Dalam hal ini, proses penyusunan anggaran harus dapat menjamin pelaksanaan fungsi anggaran yaitu alokasi, stabilitas, dan distribusi. Ini berarti perspektif ekonomi tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam setiap pengajian anggaran publik. Yang kedua ada pendekatan pengambilan keputusan. Ditinjau dari aspek ekonomi penyusunan dan analisis penganggaran, informasi dan komunikasi harus di-sharing dalam besaran ekonomi yang diartikan sebagai wujud kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya, anggaran merupakan kumpulan proses pengambilan keputusan tentang kehidupan dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, pembahasan anggaran sebagai alat optimisasi perlu dikaji secara tersendiri. Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik. Akibatnya, keputusan anggaran dianggap sebagai seni, tarik ulur antara konsep dengan praktis, dan konteks anggaran dengan manajemen keuangan yang dilakukan untuk mencapai titik optimal. Relevansi teoritis dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan anggaran dan mekanisme kerja organisasi, tahapan pencapaian tujuan. Yang ketiga ada pendekatan psikologi atau motivasi, di mana pendekatan psikologi dan motivasi merupakan salah satu teknik anggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa psikologi atau motivasi bukan saja merupakan ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia saja, namun secara halus, lebih luas ini juga mempelajari
perekrutan dan penyeleksian pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pelatihan pegawai, kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja, psikologi organisasi, kondisi pekerjaan, keselamatan, dan kesehatan pegawai, tekanan di tempat kerja, psikologi industri, ataupun psikologi konsumen masyarakat. Semua bidang tersebut akan sangat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan mempertimbangkan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin dicapai, penggunaan pendekatan psikologi atau motivasi dalam proses penganggaran akan membuat anggaran yang tersusun benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan serta sasarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk pendekatan yang keempat, ada pendekatan lingkungan yang berkesinambungan, di mana masalah lingkungan sudah sering didengar dan terlihat sehari-hari, baik dalam media cetak maupun media elektronik. Kegiatan yang mencemarkan dan merusak lingkungan telah banyak dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Ironisnya, kepedulian untuk menjaga kelestarian lingkungan masih sangat rendah. Tentu saja masyarakat dalam pihak yang akan menanggung kerugian atas pencemaran lingkungan ini. Penganggaran publik yang disusun berdasarkan pendekatan lingkungan berkesinambungan sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Kondisi alam yang telah rusak selama bertahun-tahun ditambah dengan perubahan iklim yang tidak menentu, serta fenomena pemanasan global, telah membuat program pembangunan berwawasan lingkungan berkesinambungan menjadi sangat dibutuhkan. Keberadaannya pada saat yang sama, anggaran berwawasan lingkungan berkesinambungan juga sangat tepat jika dilaksanakan. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rosita atas penyampaian materinya mengenai peranan dan fungsi anggaran negara dan daerah dan juga mengenai pendekatan penganggaran dalam organisasi sektor publik. Untuk materi selanjutnya mengenai penyusunan anggaran pemerintah dan juga sistematika APBN dan APBD akan dibacakan oleh pembicara ketiga. Untuk Danta, dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pembicara ketiga akan membawakan materi mengenai penyusunan anggaran pemerintahan dan sistematika APBN dan APBD. Penyusunan anggaran pemerintah meliputi 4 rancangan, yakni yang pertama ada line item budgeting atau pendekatan tradisional, di mana penyusunannya berdasarkan per item untuk tiap jenis pengeluaran dan penerimaannya. Yang kedua ada program budgeting meliputi penyusunan berdasarkan program tugas pekerjaan untuk efektivitasnya. Yang ketiga, performance budgeting. Penyusunan atas tekanan pada pengukuran hasil kinerja untuk efisiensinya daripada jumlah pengeluarannya. Yang terakhir ada planning, performance, and budgeting system, dan PPBS dan zero. Budgeting sendiri menghubungkan 4 unsur, yakni yang pertama, perencanaan hasil yang diinginkan, pemrograman kegiatan fisik untuk mencapai hasil yang diinginkan, alokasi dana yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dituju, dan zero-based budgeting. Selain menitik beratkan efisiensi, fungsi anggaran harus dikaitkan dengan fungsi perencanaan secara terkoordinir digabungkan dalam Office of Planning and Budget. Untuk selanjutnya, ada materi mengenai sistematika APBN dan APBD. Anggaran merupakan pengalokasian sumber daya secara finansial untuk mendukung terselenggaranya aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan suatu organisasi atau publik dengan membatasi pengeluaran untuk pendapatan yang tersedia dan memastikan keseimbangan dan mencegah pengeluaran berlebihan. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan anggaran dengan skala nasional yang memiliki definisi sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan yang telah ditetapkan secara sistematis dan terperinci oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara mempunyai siklus tersendiri yang dimuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana menganut pendekatan top-down dan bottom-up dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya ke DPR pada tahun sebelumnya. Yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, DPR dapat mengajukan usul yang dapat mengakibatkan perubahan jumlah dan penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Keempat, undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Yang kelima, anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat rinci sampai dengan unit organisasi, fungsi program, kegiatan,
dan jenis belanja. Terakhir, apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya, sistematika anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Umumnya, terdapat dua hal yang dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran atau anggaran polisi dan anggaran keuangan atau performance budget. Kinerja anggaran merupakan strategi makro yang tertuang di dalam Properda dan Renstrada, arah dan kebijakan umum APBD, serta strategi dan prioritas APBD, guna mengevaluasi kinerja kepala daerah yang dipakai oleh DPRD. Sedangkan anggaran keuangan merupakan alat atau instrumen yang digunakan oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit kerja yang ada di bawah kendali kepala daerah selaku kepala eksekutif. Pada dasarnya, APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah memuat rencana keuangan daerah yang diperoleh dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan umum dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Sederhananya, APBD adalah kontrak dari pemerintah sebagai pengalokasian dana untuk membiayai kegiatan yang sesuai prioritas kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Adapun proses penyusunan rancangan APBD, yaitu dimulai dari arah dan kebijakan umum, APBD kemudian dilanjutkan pada strategi dan prioritas penyataan anggaran yang meliputi visi, misi, tupoksi, tujuan sasaran unit kerja, program dan kegiatan unit kerja, dan rancangan anggaran unit kerja, yang terakhir baru tahapan rancangan APBD. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Danta atas penyampaian materi ya mengenai penyusunan anggaran pemerintah dan juga sistematika APBN dan APBD. Nah, dengan dibawakannya materi terakhir, maka berakhir sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dibahas nanti pada saat praktikum substansi langsung dan juga ada pembacaan kesimpulan nanti jika sudah berlangsungnya sesi diskusi tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian penutup. Nah, baik, gimana rekan-rekan sekalian? Sudah belajar banyak hal kan tentang penganggaran sektor publik? Nah, ada quotes yang berkata, apa yang kita ketahui itu tidak penting. Namun apa yang kita praktekkan dari apa yang kita ketahui itulah yang penting. Maka dari itu, untuk hari ini, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Karena percuma saja kita sudah duduk lama untuk presentasi, tapi kita tidak mempraktekkannya, jadi materinya akan jadi sia-sia. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengempu serta teman-teman karena sudah mengikuti presentasi ini dari awal hingga akhir. Dan juga saya mewakili rekan-rekan saya meminta maaf bila mana saat presentasi berlangsung terdapat tindakan maupun perkataan yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang sekiranya menyinggung perasaan kalian. Nah, akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita untuk kita semua, salam Namo Buddhaya dan juga salam harmoni. Terima kasih.